Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memanfaatkan pemainnya Zalnando untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan calon lawannya, PSIS Semarang. Persib akan bertandang ke markas PSIS pada laga pekan ke-22 pada Minggu 9 Februari. Laga ini tentunya sangat penting buat Persib agar tetap bisa menjaga jarak dengan Persija dan Persebaya dalam perburuan gelar juara. Karena itu, Zalnando yang di awal musim sempat bermain di PSIS Semarang dengan status pinjaman, tentu mengetahui bagaimana cara bermain tim asuhan Gilbert Agius tersebut. Di setiap klub kalau memiliki pemain yang pernah bermain di sana, kami pasti bertanya apakah dia bisa memberikan informasi. Itu hal yang wajar. Jadi, mengetahui beberapa rahasia bisa menguntungkan. Boyan menambahkan, para penggawa Persib tetap harus mewaspadai terhadap gebrakan yang dibuat Alvendra Dewangga dan kawan-kawan. Terlebih mereka bermain di kandang sendiri bisa lebih agresif dan lebih tajam. Apalagi saat mereka bermain di kandang, mereka selalu agresif, ini akan menjadi laga yang sulit. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai kejutan yang akan terjadi. Pelatih mereka juga bagus, terlihat dari cara tim mereka bermain tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, melihat ada sisi lain dari Gervane Castanir selain dari kualitas bermainnya di lapangan. Sejak resmi direkrut Persib dalam jendela transfer tengah musim, Castanir sudah terlibat dalam 3 pertandingan Persib. Dia baru mencetak 1 gol di laga kedua bersama Persib saat membungkam Arema FC. Boyan Hodak menyebutkan Castanir menciptakan atmosfer yang baik di ruang ganti. Mengingat sosoknya memang terkenal humoris. Iya, itu bagus untuk atmosfer di ruang ganti pemain. Yang pertama, kamu butuh pemain bagus. Yang kedua, kalau dia juga ramah dan membawa suasana positif di ruang ganti, itu menjadi nilai tambahan. Menurut pelatih asal Kroasia ini, tidak mudah menyatukan chemistry pemain dalam satu tim, terlebih Persib dihuni banyak pemain bintang. Namun berkat pengalaman yang dimilikinya saat menokangi banyak klub dari berbagai negara, dia tahu bagaimana cara memperlakukan para pemainnya agar bisa menciptakan atmosfer positif. Namun ia tidak bisa mengungkapnya karena proses tersebut mengalir dengan sendirinya. Saya tidak tahu, ini sulit dijelaskan. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Anda harus adil kepada semua pemain, tapi juga harus tahu cara memperlakukan mereka tuntasnya. Striker Persib Bandung, David da Silva, berpotensi kembali absen ketika Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-22. Persib akan menghadapi PSIS di Stadion Jatidiri pada Minggu 9 Februari mendatang. Pelatih Persib Boyan Hodak belum bisa memastikan apakah David da Silva cukup siap dimainkan atau tidak. David sudah kembali berlatih, mungkin 80 hingga 90% oke. Tapi dia masih harus mengikuti latihan penuh sebelum kembali siap untuk dimainkan. David kembali masuk ruang perawatan setelah mengalami cedera ketika Persib menghadapi Dewa United di pekan ke-19. Cedera yang dialami David seperti deja vu, striker asal Brazil itu juga sempat mengalami cedera di laga kontra Dewa United pada pekan kedua lalu. Bahkan akibat cederanya itu, David da Silva harus melewati banyak pertandingan, baik di Liga 1 maupun ACL tuh. Boyan Hodak sepertinya bakal memilih mengistirahatkan kembali David da Silva dan mungkin akan disiapkan untuk laga berikutnya kontra Persija. Jadi saya belum bisa memastikan apakah David akan diturunkan atau tidak. Kita akan lihat nanti sebelum pertandingan tuntasnya.
Pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak, tidak bisa mendampingi tim dari pinggir lapangan saat Persib Bandung menaklukkan PSM Makassar. Namun keberadaannya di Royal Box Stadion GBLA tetap menjadi sorotan, terutama saat momen di detik terakhir pertandingan yang membuatnya bereaksi keras karena tim lawan nyaris menyamakan kedudukan. Dalam video yang diunggah media ofisial Persib, Boyan tampak marah besar ketika PSM mendapatkan peluang emas di detik-detik terakhir. Ketika ditanya soal reaksinya tersebut, ia enggan menyebutkan secara langsung siapa pemain yang menjadi sasaran kemarahannya. Menit terakhir, tanya fullback kiri saya, kenapa saya marah? Untungnya mereka PSM tidak mencetak gol. Kalau tidak, dia habis, ungkap Boyan Hodak. Meski enggan menyebutkan namanya, namun pemain yang dimaksud Boyan Hodak berindikasi kepada Edo Febriansyah. Pada momen tersebut, Edo terlihat kehilangan konsentrasi dan gagal menutup pergerakan Ricky Pratama yang dengan bebas menyundul bola hasil umpan silang Victor Luis. Sundulan Ricky nyaris berbuah gol, beruntung bola tandukannya masih melebar tipis di sisi gawang Persib Bandung. Saya meneriaki namanya, tapi mereka potong videonya. Tapi dia tahu, Anda bisa lihat ekspresi mereka dan tahu siapa yang saya maksud tuntasnya. PT Persib Bandung memberikan tanggapan resmi terkait putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dalam perkara nomor 2024 yang berkaitan dengan mantan pelatih mereka, Luis Mia. Melalui pernyataan awal yang terbit setelah keputusan CAS tersebut, PT Persib Bandung masih mempelajari isi putusan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. PT Persib menjelaskan akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memahami implikasi dari keputusan CAS secara menyeluruh. Setelah proses tersebut selesai, PT Persib Bandung berjanji akan memberikan keterangan resmi mengenai langkah yang akan ditempuh dengan penuh tanggung jawab dan transparansi kepada seluruh pihak. Persib akan menangani situasi ini dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Sebagai perusahaan sekaligus klub profesional, mereka menegaskan komitmennya untuk menghormati regulasi di tingkat nasional maupun internasional. PT Persib Bandung juga menggarisbawahi pentingnya aspek hukum dalam dunia olahraga yang berkaitan dengan integritas Persib Bandung. Dalam rilisnya tersebut, PT Persib menutup dengan mengapresiasi dukungan serta kesabaran Boboto dalam menantikan perkembangan lebih lanjut. Mereka berjanji akan terus memberikan informasi terbaru mengenai kasus ini sesuai dengan prinsip keterbukaan tuntasnya.